وإزهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والحرية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Sadaqallahul Aliyul Azim. Pada kesempatan yang bahagia ini, marilah kita banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita walaupun di tengah pandemi Corona, pandemi Covid-19 di tahun 2020 ini masih melanda di negara kita. Tapi bersyukur bagi kita, Allah masih memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Mudah-mudahan kemudahan ini Allah berikan dan tidak Allah ambil dengan kesulitan. Dan bagi saudara-saudara yang masih dilanda kesulitan, kami doakan pula semoga Allah memudahkan dan dimudahkanlah segala urusannya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rfa'na al-balaa'a wal wabaa'a wal fahsyaa'a wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina 'ammah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Semoga pandemi corona yang melanda di daerah kita Allah hilangkan segera, sehingga pelaksanaan bulan suci Ramadan di tahun ini kita dapat melaksanakannya dengan khusyuk, dapat melaksanakannya dengan penuh rasa gembira, senang, dan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya dan mendapatkan jatah syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kajian pada hari ini kita akan mengkaji tentang bagaimana adab mengucapkan salam, atau bagaimana hak seorang muslim yang satu dengan muslim yang lain. Dalam sebuah hadis dikatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Haqqul muslimin 'alal muslimi sittun. Idza laqitahu fasallim 'alaihi wa idza da'aka fa'udhu fa'ajibhu wa idza tansahaka fansahhu wa idza atasa fahamidallahu fashamidhu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak orang Islam dengan orang Islam yang lainnya itu ada 6, yaitu bila kamu bertemu, ucapkanlah salam. Bila diundang, maka datanglah, penuhilah. Bila meminta nasihat, maka nasihatilah. Bila bersin dan membaca hamdalah, maka ucapkanlah yarhamukallah. Dan bila ia sakit, maka jenguklah. Bila ia mati, maka iringkanlah jenazahnya atau mayatnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Dalam hadis ini kita tidak akan membahas semua 66 tersebut. Kita hanya akan membahas atau mengkaji tentang hadis dari hak Muslim atau hak orang Islam dengan Islam yang lainnya, yaitu mengucapkan salam. Apabila bertemu, ucapkanlah salam. Salam yang disyariatkan dalam agama Islam adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah ayat dikatakan, fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Al-ayah. Jadi mengucapkan salam itu hukumnya adalah sunnah, sedangkan menjawabnya adalah wajib. Namun keduanya memiliki tingkat esensi ataupun tingkat pahala yang cukup banyak. Pahala mengucapkan salam dan pahala menjawab salam. Salam, Assalamualaikum adalah mendoakan saudara kita agar selalu diberikan keselamatan, lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjawabnya Waalaikumsalam, juga memberikan doa kepada saudara kita yang mengucapkan salam agar selalu mendapatkan keselamatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun di tengah-tengah masyarakat Islam kita saat ini, ucapan salam tersebut kalau bertemu di suatu tempat terkadang sudah hilang kebiasaan itu. Maka kita anjurkan kepada anak-anak yang masih TK, masih MDA, masih sekolah, itu untuk dibiasakan mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh mengucapkan salam, memberikan contoh cara untuk memberikan salam. Dalam hadis yang lain dikatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusallimu as-saghiru 'alal kabir wal marru 'alal qa'id wal qalilu 'alal kabir. Hadis muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil ukhra wa fi riwayatil Muslim warrakibu 'alal mashi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya orang yang kecil memberi salam kepada orang yang besar, orang yang muda memberi salam kepada orang yang dewasa, orang yang muda memberi salam kepada yang lebih tua. Kemudian orang yang lewat memberikan salam kepada yang duduk. Orang yang sedikit memberi salam kepada orang yang banyak. Ini ada tata krama salam. Ada tata krama salam yang dijadikan Rasulullah seperti itu. Jadi orang yang muda berikan salam kepada yang lebih tua. Kemudian orang yang sedang lewat. Dalam riwayat Muslim dikatakan ar-rakibu 'alal mashi. Orang yang berkendara memberi salam kepada yang sedang berjalan. Misalnya kita berkendara, mengendarai sepeda motor, ketika kita melewati orang yang sedang jalan, maka kita ucapkanlah salam dengan ucapan Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Dek. Seperti itu. Maka adab mengucapkan salam ini apabila kita biasakan, suasana keislaman di daerah kita tentu akan menjadi hidup dan kita yang menghidupkan. Itu adalah bagaimana Rasulullah mengajarkan kita adab, mengajarkan kita tata krama dalam bergaul kepada orang lain. Namun ada pula bagaimana ketika kita sedikit kepada yang banyak, maksudnya adalah
kita satu orang memberi salam kepada orang yang banyak. Seperti bagaimana biasanya, tentu seperti itu. Ketika kita akan memulai sebuah acara misalnya, tentu yang mengucapkan salam yang di depan sebagai narasumber, kemudian yang menjawab tentu audiens. Nah, seperti itu adalah tata krama yang diajarkan di dalam sebuah hadis ini. Kemudian bagaimana adab kita, tata krama kita apabila kita bertemu dengan orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani? Tentu adab kita juga ada. Dalam sebuah hadis dikatakan, wa an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam wa idza laqitumuhum fi tariqin fattarruhum ila daikihi ila adyakihi. Jadi dalam hadis ini secara garis besarnya diterangkan bahwa kita tidak boleh memulai salam kepada orang-orang Yahudi maupun orang Nasrani, orang yang beragama lain selain agama Islam. Namun kadang-kadang mereka mengucapkan salam kepada kita. Bagaimana mereka mengucapkan salam kepada kita dan kita apakah harus menjawab atau hanya kita diam saja? Tentu apabila kita tidak boleh memulainya, tentu kita juga tidak boleh menjawab salamnya. Apabila yang disampaikan misalnya Assalamualaikum Ustaz, lalu bagaimana kita menjawab? Assalamualaikum saudaraku, Assalamualaikum. Nah, lalu bagaimana kita menjawabnya? Kalau kita tidak menjawab juga tidak ada masalah. Memang tidak boleh kita jawab salam dengan kata Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam. Kita jawab Waalaikum boleh, atau kita jawab Waalaikumsalam. Seperti itu. Jadi kajian kita pada kesempatan yang mulia ini, adab ini sangat penting karena adab, al-adabu fauqal ilmi. Adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas, derajatnya lebih tinggi daripada orang yang berilmu. Kita berilmu, tapi juga kita harus menjunjung tinggi tata krama, adab kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain tentunya. Kiranya demikian kajian kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Tentunya di sana-sini kekurangan-kekurangan tersebut itu karena didasari kedangkalan ilmu yang kami miliki dan kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bittaqallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.